Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengkuruk Channel. Apa kabar kawan-kawan yang menonton video ini? Saya doakan semoga sentiasalah berada dalam keadaan sehat dan juga sentiasa dirahmati oleh Allah SWT. Jadi guys, kawan-kawan yang berada di Indonesia, apa kabar kalian guys? Saya mengharapkan agar kawan-kawan yang berada di Indonesia sentiasa dipermudahkan urusan dan juga mendapat rahmat dan juga keredaan oleh Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Jadi guys, kali ini seperti biasa saya akan react satu tajuk guys, yaitu berpersepsi tinggi Indonesia bersemangat menanti kedatangan rudal berdaya jangkau 300 km kontrak 2020 guys. Nah, ini kalau saya tengok ini rudal ya, begitu besar sampai yang membawa rudal ni menggunakan sampai 16 tayar ya. 16 rasanya tayar yang besar. Jadi ini mesti bukan kaleng-kaleng punya rudal nih. Dan apakah jenis rudal tuh? Kita simak video nih, kita simak info nih sama-sama. Dan kalau tengok ya, kekuatan Indonesia ya sekarang nih berada ranking ke-15. Ini belum campur lagi dengan Rafale ya. Rasa-rasanya tahun depan akan meningkat lagi anak tangga di peringkat dunia. Kalau sekarang nih nomor 15 dan mungkin tahun depan akan meningkat lagi dia punya anak tangga untuk kekuatan militer di peringkat dunia daripada 140 negara guys di dunia guys. Jadi ayo kita simak video ini. Dan sebelum saya lanjut, ini video saya tengok di channel Amanda Channel ya guys. Jadi kepada kalian yang menonton video ini, sama-sama kita support ini channel Amanda ya, Amanda Channel, dengan memberi like, komen, dan juga bagi yang belum subscribe dia punya channel, silalah subscribe dia punya channel. Jadi guys, ayo macam mana dia punya kondisi dan juga macam mana rupa bentuk ini rudal berdaya jangkau yang dinanti-nantikan untuk negara Indonesia nih. Ayo sama-sama kita simak video ini sama-sama. Jom. Oh, awal-awal lagi, Masya Allah. Inilah besarnya guys. Besar macam drum itu. 16 tayar yang mengangkut nih. Wow, Masya Allah. Halo Bren, kembali lagi di Amanda Channel. Nah, kapal penjelajah Moskwa kemarin ya Bren, yang sempat heboh milik Angkatan Laut Rusia resmi dinyatakan tenggelam oleh Kementerian Pertahanan Rusia, dilaporkan karena terjadi ledakan ruang penyimpanan amunisi. Namun beda pernyataan dengan pemerintah Ukraina yang mengklaim bahwa kapal dihajar oleh 2 rudal anti kapal Neptune yang diluncurkan pasukannya dari wilayah Odessa pada tanggal 13 April lalu. Akibat kejadian ini dilaporkan seluruh armada Laut Hitam Rusia ditarik menjauh dari garis pantai Odessa guna menghindari jangkauan rudal Neptune yang hingga menyasar target hingga lebih dari 300 km jauhnya, Bren. 300 oh. Jauh nih rudal nih. Nah, usut punya usut, seperti kalian ketahui, Neptune ini pernah dinyatakan akan dibeli oleh Indonesia. Wah, ini daripada media Ukraina, Indonesia telah sepakati penggandaan rudal anti kapal. Oh, ini ya. Neptune jelas nama yang asing lantaran tak pernah masuk dalam ranah pembicaraan para pemerhati alutsista di tanah air. Meski didapuk sebagai rudal anti kapal atau anti-ship cruise missile, namun Neptune bukan sistem rudal yang diluncurkan dari kapal permukaan, melainkan rudal dengan kemampuan over the horizon diluncurkan dari platform kendaraan di darat atau land base. Singkat kata, Neptune digadang-gadang sebagai bagian dari sistem pertahanan senjata pantai. Nah, bagaimana ini? Kemarin pemerintah Indonesia di tahun kemarin pernah menyatakan ingin membeli rudal Neptune yang sekarang sudah battle proven lah, Bren, sudah teruji mampu menghajar kapal kebanggaan Rusia nih. Kok bisa seperti itu? Dari spesifikasi RK-360 MC Neptune dengan panjang 5,5 meter termasuk booster dapat menjangkau sasaran sejauh 280 hingga 300 km. Untuk sistem navigasi mengandalkan aktif radar homing pada terminal
stake, rudal ini akan bergerak 10 hingga 15 meter di atas permukaan laut. Pada terminal stake, rudal akan turun hingga 3 hingga 10 meter di atas permukaan untuk mengatasi sistem pertahanan musuh, Bren. Dengan bobot kurang lebih 870 kg termasuk hulu ledak atau high explosive fragmentation seberat 145 kg, kapal Rusia hingga hancur lebur, Bren. Neptune dipercaya dapat mengeramkan kapal perang dengan tonase lebih dari 5.000 ton dan ini sudah terbukti. Milik Rusia juga tenggelam yang bobotnya lebih dari 5.000 ton. Meski begitu, kecepatan rudal ini masih dalam koridor subsonik yang otomatis menjadi tantangan untuk menghadapi kanon reaksi cepat atau Close-in Weapon System CIWS di kapal perang lawan. Tapi dengan keberhasilan Ukraina menghajar kapal Rusia ini, tentunya ini nanti rudal Neptune incaran Indonesia ini akan laku keras, Bren, di pasar persenjataan internasional. Namun, RK-360MC Neptune sejatinya bukan rancangan orisinil dari Ukraina. Rudal anti kapal ini sejatinya adalah varian rudal besutan Rusia, KH-35U di Asia Tenggara. KH-35U telah dioperasikan oleh militer Vietnam sebagai land-based platform. Bahkan Vietnam telah memperoleh lisensi dari Rusia di mana rudal KH-35U telah diproduksi di dalam negeri dengan label KCT-15. Dia besar, yang besar. Dan kelajuan pun sampai 300 km ya, dia punya sasaran. Nah, rudal ini disokong dengan mesin turbofan berbahan bakar kerosin dengan kekuatan 360 kgf. Rudal melesat dalam koridor subsonik dengan maksimum Mach 0,8 ya? Atau setara kecepatannya 1164 km per jam. Jarak jelajah mencapai lebih dari 280 km. Kalau 1.000 sudah dia punya kilometer per jam, memang dia punya kelajuan memang masuk dalam level supersonik ya. Wow. Meski ada varian upgrade hingga menjangkau 300 km, selama mengudara rudal berada di ketinggian 15 meter di atas permukaan laut, Bren. Jadi agak rendah gitu loh, Bren. Nggak tinggi gitu. Pada fase terminal ketinggian terbang hanya 4 meter di atas permukaan laut. Ini menghindari radar musuh, klaimnya Ukraina seperti itu. Supaya tidak jika benar kabar Indonesia mengakuisisi Neptune, semestinya kita harus mendapatkan manfaat transfer teknologi dan juga sudah battle proven, tentunya seperti itu, Bren. Nah, dan yang menariknya, Indonesia adalah negara pertama yang melirik Neptune. Dilaporkan kontrak pembelian sejumlah rudal Neptune telah dilakukan pada Desember tahun 2020 silam. Jadi katanya diaktifkan kontrak pembeliannya tahun 2020 silam. Kita wajib bangga dong, sudah teruji di medan perang seperti itu. Nah, bagaimana menurut kalian terkait rudal yang akan dibeli Indonesia? Sudah battle proven dan mampu menghajar destroyer raksasa milik Rusia, Bren. Nah, bagaimana menurut kalian terkait hal ini? Silakan cerot di kolom komentar. Oke. Jadi guys, kalau tengok daripada info nih guys, yang dorang nantikan ini rasanya sudah ada ya. Kalau dicakap tadi tahun 2020 sudah ada di Indonesia. Dan apa yang menariknya di sini, kalau daripada mitra udara ya, ataupun bagian udara, Indonesia sudah memiliki ya penambahan sebanyak 42 jet tempur Rafale. Jadi ini rasanya untuk darat, menambah lagi Neptune tadi itu. Jadi artinya daripada kawalan di peringkat udara sudah ada, lepas tu kawalan di peringkat darat lagi ada, guys. Jadi ini bermakna perhatian oleh negara Indonesia terhadap kekuatan militernya bukan kaleng-kaleng ya, guys. Jadi oleh kerana kalau tengok isu semasa sekarang ni, negara-negara yang superpower ya mendekati negara Indonesia agar dapat bergabung dengan Indonesia, tetapi yang baiknya Indonesia ni masih mendiri ya, masih dengan dia punya sikap tidak mau memihak mana-mana kumpulan ataupun mana-mana negara. Dia tidak mau, dia non-blok sebenarnya Indonesia ni. Jadi
saya rasa dengan kekuatan negara Indonesia ni, suatu masa nanti mungkin dia akan jadi salah satu negara yang di peringkat dunia akan menjadi mungkin juga terlibat dalam kuasa veto ya. Untuk negara Indonesia ni seperti Rusia, dia mempunyai kuasa veto. Sekarang ni Indonesia ranking ke-15. Kalau ada penambahan ni akan naik lagi peringkat ni guys. Jadi apapun semoga Indonesia terus dapat menambah lagi alutsista dan dapat memperkuatkan dia punya negara. Sekarang ni pun sudah nampak ya, memang kekuatan negara Indonesia ni tidak dinafikan ya. Di peringkat Asia Tenggara memang ranking pertama. Tidak ada dapat lawan ini Indonesia ni. Sebab salah satu, Indonesia boleh menghasilkan dia punya produk sendiri ataupun alutsista sendiri daripada PT Pindad, PT PAL, PT Digantara dan juga daripada transfer teknologi di negara Indonesia itu sendiri. Jadi semoga menjadi kenyataan lah harapan-harapan untuk di Asia Tenggara ni, Indonesia menjadi ketua untuk kekuatan militer di Asia Tenggara. Jadi itu saja daripada saya. Kita bertemu lagi di video akan datang. Bagaimana pandangan kalian guys terkait dengan perkara ini? Kalian bolehlah komen di bawah. Jadi itu saja, kita bertemu lagi di video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.